ketiga nanti dijawab baru kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tahu enggak dengan Rocky Gerung? Gerung itu berarti bising. Seorang Rocky yang suka bikin bising negara. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu enggak dengan Rocky Garing? Garing itu kering. Jadi dia ini yang garing hatinya, garing filsafatnya, garing lisannya, dan garing perbuatannya. Tahu nggak ibu bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dengan Rocky Garong? Garong itu maling, pencuri. Dia ini suka mencuri-curi perhatian. Demi ketenaran dia selalu bikin yang aneh-aneh. Contoh kemarin, yang viral itu dia mengatakan bahwa kitab suci ini fiksi. Garing banget, mencuri perhatian banget. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kenal juga enggak dengan si Rocky Gorong-Gorong? Ibu tahu Gorong-Gorong? Gorong-Gorong itu adalah tempat pembuangan air, saluran air. Badannya gede tapi isinya kosong. Jadi nyalinya memang gede si Rocky Gerung ini, tetapi otaknya kosong, isinya kosong. Cuman anehnya, orang-orang seperti si Rocky Gerung, si Rocky Garing, si Rocky Garong, si Rocky Gorong-Gorong ini malah didewa-dewakan oleh kaum kadrun. Maklum kaum kadrun, orang-orang gelo, orang-orang bodoh, orang-orang zolim, malah didewa-dewakan. Orang-orang baik seperti Jokowi, Ahok, Risma Harini, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Susi Pujiastuti, Sri Mulyani. Terus kalau ulamanya Gus Muafi, Gus Miftah, Syed Akil Sirot, Haji Maruf Amin, Gus Dur, malah digoblok-goblok. Kan aneh, Mas. Maklum, orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat. Orang goblok akan berkumpul dengan orang goblok. Orang sinting akan berkumpul dengan orang sinting. Si Rocky Gerung ini, rajanya goblok, rajanya sinting, rajanya edan, rajanya sableng. Makanya orang-orang yang mendengarkan si Rocky Gerung adalah orang-orang yang goblok, sableng, sinting, edan, gila. Dalam bahasa keren itu innahu kana zoluman jahula. Manusia yang bodoh dan zolim. Dalam bahasa yang lebih keren, botol. Kelompok bodoh dan tolol. Dalam bahasa yang baru, bento. Kaum bento, bener-bener tolol. Orang-orang bodoh kok dijadikan panutan. Orang yang tolol kok dijadikan panutan. Orang yang sableng kok dijadikan panutan. Malah didewa-dewakan. Katanya dia ini dewa filsafat. Filsafat apaan, Mas Bro? Filsafat iblis. Katanya dia ini dewa filsafat. Sehingga 30 tahunnya akan datang pun belum tentu muncul kayak si Rocky Gerung ini. Filsafat apaan, Bro? Filsafat iblis. Filsafat setan. Yang selalu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang selalu bikin kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, dan kerusakan perbuatan. Cukup banyak orang Indonesia yang sekarang kelakuannya menjadi lebih binatang daripada binatang. Lebih setan daripada setan. Lebih iblis daripada iblis. Karena mendengarkan filsafat setan, filsafat binatang, filsafat iblis dari si Rocky Gerung ini. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang namanya filsafat itu harus ada awalan, harus ada akhirat. Ya Bu. Filsafat itu harus ada awalan dan harus ada akhirat. Contoh, filsafat yang didasarkan ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Filsafat Islam, itu namanya ma'rifat. Ilmu filsafat yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, itulah ma'rifatullah. Awalnya jelas, dari Al-Quran. Akhirnya pun jelas, ihdinas siratal mustaqim. Dasar yang dipakainya awalnya Al-Quran dan Sunnah. Maka ujungnya pun pasti dijalankan, dipikirkan dengan jalan yang lurus. Untuk memperoleh sebuah tujuan, menjadi orang-orang yang lurus, yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah. Orang-orang yang dibanggakan Allah. Ketika seorang muslim mendengar filsafat yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah,
maka dia akan menjadi orang-orang yang dicintai, disayangi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini filsafat Muslim, didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Filsafat orang Kristen pasti punya, didasarkan kepada kitab Injil. Filsafat orang Hindu pasti punya, didasarkan kepada kitab Hindu. Filsafat orang Buddha pasti punya, didasarkan kepada kitab Buddha. Filsafat orang Konghucu didasarkan kepada agama Konghucu. Jadi awalnya jelas, akhirannya jelas. Itulah filsafat yang benar. Jadi jelas ya Bu, kalau filsafat yang benar itu awalannya harus jelas, akhirnya harus jelas. Dasarnya harus jelas, prosesnya harus jelas, terus tujuannya pun harus jelas. Seperti garis lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti garis lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu punya awalan yang jelas, akhiran yang jelas. Garis yang lurus itu punya titik yang jelas, punya titik akhir yang jelas. Titik awalnya jelas, titik akhirnya jelas, akhirnya menghasilkan garis yang lurus. Kalau si Rocky Gerung ini, filsafatnya bukan garis lurus, tetapi bola kusut, acak-acakanmu, acak-acakan berantakan. Awalnya enggak jelas, prosesnya enggak jelas, akhirnya enggak jelas. Jadi si Rocky Gerung ini filsafat apaan? Filsafat yang enggak jelas, Mas Bro. Kalau saya jelas, Mas Bro. Saya orang sains, melahirkan filsafat sains, wajar. Saya orang matematika, menghasilkan filsafat matematika, wajar. Panduannya jelas, hasil ujungnya jelas. Saya ustaz, orang ma'rifat, berfilsafat, awalnya Al-Quran dan Sunnah, jelas. Ujungnya pun jelas, tujuannya pun. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Meraih ridho Allah, masuk ke dalam golongan yang dicintai oleh Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus, agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, bukan dimasukkan ke dalam golongan-golongan yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Jelas tujuan. Si Rocky Gerung ini orang sains, bukan matematikawan, bukan orang yang beragama juga, bukan, karena dia ini ateis. Tapi anehnya dia ini katanya ahli filsafat, malah didewa-dewakan oleh kaum kadrun, kaum kampret. Akhirnya Anda lihat sendiri, semuanya serba tidak jelas. Bahkan dia sampai berani mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Ketika ditanya, alasannya tidak jelas, Mas. Pemaparan-pemaparannya nggak jelas. Panduannya nggak jelas. Makanya omongan si Rocky Gerung ini, dewa kadrun ini, ya hanya dipahami oleh orang-orang yang nggak jelas. Maka jangan aneh, kaum sableng, kaum kadrun, kaum edan, kaum sinting 212 ini, nanti pun kalau matinya nggak jelas. Bahkan surganya pun nggak jelas. Karena yang dijadikan teladan bukan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan teladan dalam berkehidupan, dalam berhati, dalam berpemikiran, dalam berlisan dan berperbuatan. Tetapi yang dijadikan teladan, bahkan didewa-dewakan, adalah si Rocky Gerung. Maka pantas orang-orang 212 ini termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kalau mereka tidak mau bertobat. Mampus lu kehe, modal lu kehe, gue saksinya yang akan menghancurkan kalian semua di sidang akhirat nanti. Orang-orang sableng kok dijadikan panutan, orang-orang sinting kok dijadikan panutan, orang-orang goblok kok dijadikan panutan, malah didewa-dewakan. Si Rocky Gerung kok didewa-dewakan melebihi Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka-mereka ini orang-orang Islam 212 ini yang sholatnya di Monas, yang tidurnya di masjid. Ketika PPSB digelar, mereka teriak-teriak seolah-olah ahli masjid. Ketika PPSB dibuka, ternyata mereka tidak pernah masuk ke masjid. Kalau si Rocky Gerung ini bukan filsafat, nah bro. Ini namanya filsableng. Ketika orang mendengar filsafat si Rocky Gerung, orang semakin sableng. Hatinya jadi sableng, pikirannya jadi sableng, lisannya jadi sableng, perbuatannya jadi sableng. Jadilah kelompok-kelompok sableng, PA212, kelompok sableng. Jadi jangan aneh. Ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kubu pembenci Jokowi ini disebut sebagai kubu sableng. Kan
mereka selalu mendengarkan filsafat sableng. Filsableng dari si Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Coba bayangkan oleh kalian. Orang sableng seperti si Rocky Gerung. Semakin kesini semakin banyak umatnya. Karena untuk menjadi orang yang sableng, itu lebih mudah daripada untuk menjadi orang yang baik. Kenapa lebih mudah? Karena setan sejak diciptakan hingga sekarang, setan tidak ada yang mati. Iblis tidak ada yang mati. Jadi setan dan iblis itu memang sudah ahli strategi, ahli menjerumuskan manusia, membuka jalan lebar-lebar untuk membuat kerusakan dan permusuhan di antara manusia. Jadi untuk menjadi manusia sableng itu dipermudah oleh iblis, dipermudah oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tiap detik setan dan iblis membisikkan kejahatan ke dalam manusia, kepada manusia. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Manusia iblis, manusia setan, ya si Rocky Gerung ini. Ketika omongannya semakin binatang, kaum sableng, kaum setan, kaum iblis, kaum binatang lebih senang. Ketika omongannya lebih setan, mereka senang banget. Apalagi lebih iblis, mereka senang banget. Maklum, kaum setan, kaum sableng, kaum binatang, kaum iblis memang seperti itu. Sukanya hal-hal yang berbau kerusakan dan permusuhan. Makanya orang-orang kayak si Rocky Gerung ini didewakan. Pantes. Kalau manusia tai, ya makannya tai, Bu. Gak mau yang baik-baik. Hati mereka ini sudah tai. Pemikiran mereka ini sudah tai. Lisan mereka ini bau tai. Perbuatan mereka ini berlumuran dengan tai. Maka ketika oleh si Rocky Gerung dikasih tai, ya mereka mau. Kasih tai yang sangat busuk pun mereka mau. Karena kelompok tai memang seperti itu, sukanya tai. Berbeda dengan kita. Kita ini manusia yang bersih. Sukanya yang bersih-bersih. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Bersih. Makanya kita berupaya selalu supaya hati ini bersih, pemikiran ini bersih, lisan ini bersih, perbuatan ini bersih. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mencoba untuk berkata dan berbuat tidak menyakiti orang lain. Ketika presiden sudah terpilih, ya kita manut. Berarti pilihan rakyat ini pilihan Allah. Kemauan rakyat ini adalah kemauan Allah. Barang siapa yang memusuhi pilihan Allah, sama saja dengan memusuhi Allah. Barang siapa yang mau mengalahkan Jokowi, pilihan Allah ini, menghancurkan Jokowi, pilihan Allah ini, maka sama saja dengan mau menghancurkan, mau memusuhi Allah. Jika dia tidak mau taat kepada pilihannya Allah, berarti dia sama saja tidak mau taat kepada Allah. Apa bedanya mereka-mereka ini? Seperti iblis. Iblis ketika diperintahkan Allah, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, lalu Allah diberikan ilmu kepada Nabi Adam. Lalu Adam dipersilakan mempertontonkan kehebatannya di hadapan seluruh ciptaan. Maka disuruhlah semua ciptaan Allah ini tunduk. Karena ternyata Adam memang lebih hebat daripada ciptaan Allah yang lainnya. Illa iblis, kecuali iblis. Allah sudah menentukan pemenang sayembara adalah Adam. Allah sudah memilih Adam. Tetapi iblis tidak mau mengakui kekalahannya. Iblis malah menentang Adam. Iblis malah mengancam akan menghancurkan, akan menjebloskan anak cucu Adam ke dalam neraka. Tidak mau taat malah mengancam. Maka orang-orang yang mengancam, bikin keributan, bikin kerusakan di Indonesia ini, ingin menumbangkan Jokowi, ingin bikin kudeta pada Jokowi, pada pilihan Allah ini, berarti mereka itu sama dengan iblis. Hati mereka iblis, lisan mereka iblis, pikiran mereka iblis, perbuatan mereka iblis. Mereka akan bergabung di dalam neraka sebagai kelompok orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keturunan-keturunannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi si Rocky Gerung ini manusia iblis yang akan melahirkan manusia iblis lainnya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus waspada. Mari seluruh rakyat Indonesia berkumpul bersatu, bergotong royong untuk menjaga NKRI ini dan menghancurkan manusia iblis yang menjadi pengikutnya si Rocky iblis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.